Kolesterol membandel bisa normal kembali hanya dengan penerapan nutrisi. Begitu juga ada penelitian yang menggambarkan bahwa ada benjolan pada payudara bisa mengecil. Nah, tentu saja ini merupakan harapan baru bagi kita semua, ya, bagi para sahabat Karnus semua dimanapun Anda berada, bahwa ada ya formula baru dalam skema penanganan penyakit degeneratif dan kanker. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang kita tunggu-tunggu semua, karena juga bisa dikatakan merupakan sumbangsih dari konsep Karnus dalam penanganan masalah penyakit degeneratif dan kanker di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya tentu saja. Nah, apa itu? Ya, nanti kita akan ulas apa itu, bagaimana itu, dan penjelasannya bagaimana. Nah, tentu saja kita akan tunggu-tunggu nih. Gak sabar ya. Apa sih yang baru dalam skema penerapan konsep Karnus dalam penanganan penyakit degeneratif dan sel abnormal? Nah, spesial kali ini ya seperti biasanya di sini sudah hadir sang founder konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Apa kabar, Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Pak Iwan, kita semua udah nunggu-nunggu sih. Apa yang baru ini dalam penerapan konsep Karnus, terutama untuk skema penanganan penyakit degeneratif dan juga terutama sel abnormal ini, Pak, yang masih merupakan, tentu saja merupakan menjadi PR ya kita semua. Karena saking tingginya, Pak, angka ketidakberhasilan dalam penanganan penyakit kanker itu saat ini loh, Pak, menurut data dari Kemenkes. Ini apa nih kabar gembiranya bagi sahabat Karnus semua? Silakan, Pak. Ya, jadi sebenarnya kita ini sakit itu akibat tubuh kita gagal untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita mempelajari manusia ini kan, sudah termaktub skema yang luar biasa. Ada perbaikan sel, ada DNA repair, sel mati diganti, bahkan pada saat DNA kita rusak itu pun juga ada mekanisme perbaikan DNA, ya kan? Tapi kenapa kok makin hari ke sini, kok lihat data dari Kemenkes kemarin itu ya, makin banyak, terutama penyakit degeneratif, diabetes kan 19 juta ya, mungkin sekarang sudah 10% dari penduduk Indonesia, 20 jutaan Pak. Lebih lah ya sekarang ya, diabetes, belum lagi teman-temannya. Kemudian sekarang menyusul sel abnormal. Kanker banyak juga kan gitu. Ada apa sebenarnya? Kalau memang penyakit kayak diabetes itu mungkin ya sel kelaparan lah gitu kan. Jadi dia salah makan, pola hidupnya salah gitu. Tapi kalau sampai ke dalam sel abnormal, artinya ada apa hingga sampai ke tingkat DNA itu kok dia tidak bisa lagi memperbaiki diri, tidak bisa memperbaiki DNA-nya. Itu yang harus kita cari sebenarnya. Sedangkan pendekatan pengobatan kanker kan sekarang ini kita bisa bagi dua ya. Yang pertama adalah kita mencari obat yang pokoknya membunuh sel. Kalau kita lihat tahapan orang untuk meneliti obat kanker, yang pertama adalah syaratnya harus sitotoksik kan gitu. Jadi obat in vitro bisa mati gitu. Akhirnya in vivo di tikus bisa kan? Ya memang bisa mati, tapi pasti ada efek samping ke organ-organ yang lain karena memang pendekatannya adalah membunuh sel. Dan akhirnya apa? Kita lihat sekarang kan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjalani mekanisme itu luar biasa kan. Sengsaranya gitu loh. Saya kemarin dapat data favoritnya tahun 2017 itu sekitar 13%. Ada hitungan data begitu. Pada kanker tertentu, ada yang sampai sekian persen, nggak tahu lah ya. Cuman secara kita lihat bahwa ini masih PR besar sebenarnya. Kemudian kita lihat mungkin pendekatan yang mungkin nggak sama ya. Mungkin cara yang kita lakukan di Karnus ini agak berbeda pendekatannya. Di kita itu, dan mungkin sebagian yang lain nanti mungkin akan nyusul lagi pendekatan yang sama. Kita tidak mendekati dalam ranah membunuh sel. Tapi kita lebih fokus kenapa skema perbaikan DNA itu nggak berjalan. Gitu. Nah, prediksi kita ada dua hal. Yang pertama adalah laju
asupan kerusakan DNA itu lebih besar dibandingkan dengan laju perbaikannya. Nah, kalau skema ketemu hal itu, ya dia diperbaiki dengan 6 langkah konsekarnus mungkin sudah beres. Ya. Nanti kita harus tahu dulu tentang mitigasi makanannya, kerjaannya, itu beres. Pola hidupnya lah. Pola hidupnya perbaiki, itu beres. Tapi kita perbaiki masih belum beres juga. Berarti ada something ini. Masih tumbuh gitu maksudnya. Masih tumbuh, masih apa gitu kan. Oh, berarti ini kemungkinan ada zat gizi yang nggak sampai itu loh. Gitu kan. Nah, coba ini kita lihat ini. Iya. Pada saat kita bicara tentang sel kanker itu kan awalnya kan sel normal awalnya. Sel normal. Dia berubah menjadi kanker begini. Artinya kan perubahan DNA-nya kan? Betul. Ya kan, ada perubahan DNA di sini. Jadi ada perubahan DNA di sini. Ada DNA berubah. Nah, pada saat DNA berubah itu sebenarnya sudah ada sinyal tentang DNA repair, dan itu ada satu gen namanya gen P53, itu salah satunya. P53. Tapi P53 ini kan suatu genom, gen, artinya hanya resep. Sebenarnya P53 ini harus ditranslasikan menjadi protein P53. Nah, protein ini kan yang bikin siapa? Ribosom. Iya. Nah, namanya protein kan butuh butuh apa coba? Asam amino. Nah, kemungkinan asam amino di tubuh kita itu timpang gitu. Kan ada dua jenis asam amino. Bahan bakunya berarti Pak ya? Dan kita nggak tahu dua ini kita butuh misalkan glisin sekian sequence, ini sekian sequence. Dari 100 asam amino ini berapa persen glisin, prolin dan sebagainya. Nah, itu mungkin timpang di situ. Bisa kurang, bisa nggak ada Pak ya? Bisa nggak ada, bisa kelebihan yang satu. Ya kan? Jadi kita butuh keseimbangan dua itu nggak gampang. Nah, prediksi saya itu akibat memang olah kita sendiri sih. Karena apa? Mayoritas makanan kita ini makanan yang pertama kalau sisi gangguan luar kayak pengawet warna oke lah, itu sudah jelas gitu ya. Tapi ada hal penting yang kita lupa itu sebenarnya, yang menjebak kita. Yaitu sesuatu itu bukan di luar pengawet, pewarna, perasa, creamer ya, bukan, tapi adalah makhluk ini, hewan ini atau tanaman ini kita ternakkan, kita tumbuhkan, tapi yang memberi makan itu kita. Nah, contoh ini, sapi, ayam, jangan ya. Kan sekarang kita mayoritas makan sapi, makan ayam, makan kambing ya. Kalau dulu kan dia liar. Nah, Allah itu menyematkan hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu kan diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi pada manusia ya. Betul nggak? Iya. Nah, dia nggak punya akal, tapi dia dikasih insting. Kasih insting. Nah, instingnya itu apa? Mencari makan. Sama kawin. Sama bela diri. Itu insting. Sehingga pada saat dia tuh mencari makan, maka dia akan memilih makanan dia. Coba amati sapi itu. Sapi kalau kita liarkan, saya masih ingat waktu masih kecil, saya di desa, di hutan, di Palembang dulu, sapi diliarkan, dia tuh ini rumput luas padangnya, tapi dia jalan-jalan, pindah ke sana, pindah ke sini. Dia insting, dia mencari di mata sapi itu rumput itu macam-macam bagi dia. Sehingga kapan dia makan rumput suka teki, misalkan, kapan alang-alang, kapan tebon, kita tahu sendiri. Untuk apa? Nanti dia akan dibawa menjadi asam amino, menjadi asam lemak dan sebagainya, sesuai dengan DNA dia sehingga memproduksi daging yang seimbang. Harus kita makan. Kita dapat makanan seimbang kan akhirnya. Nah sekarang sapi diternakan, ayam diternakan, yang kasih makan siapa? Manusia. Nah sekarang coba Pak Iswan ngarit, tahu ngarit? Ambil makanan, cek rumput. Di mata Pak Iswan kan sama rumput itu. Beda dengan matanya sapi. Ya kan? Sapi taruh kandang tali kan itu. Anda kasih rumput. Pasti Anda akan mencari rumput yang paling gampang diambil. Yang di sekeliling kita lah. Sudah akhirnya monoton bagi sapi itu. Apa kira gizinya monoton? Apa dampaknya? Asam amino Anda kan monoton. Nah kita kan ketimpangan di situ. Ditambah lagi kena pengawet, pewarna, tertrigger di situ. Begitu ada yang rusak, maka dia tidak lagi perbaiki diri. Nah itu hal kecil, hal yang sepele, tapi ternyata itu berimpact nanti itu. Ada perubahan semua, apalagi ayam atau hewan ya yang diternakan dengan growth promoter. Nah, sudah. Jadi sudah carut marut cara ini itu. Carut marut. Nah, sekarang apa yang akan kita tawarkan?
Saat ini kan kita faktanya begini. Ada sebagian apa ya, pelanggan kita lah, apa ya, penerap pojok anus. Ya, dikasih Allah kesembuhan. Ya kan? Membaik keadaannya dan sebagainya. Tapi ada sebagian yang juga masih stuck gitu. Masih stuck, masih nggak ada progres. Contoh yang abnormal. Kalau yang diabetes, hipertensi, ya alhamdulillah banyak yang membaik semua gitu kan, mayoritas membaik. Tapi kalau yang masalah normal, sebenarnya sama yang kita hadapi dengan yang dihadapi dengan medis. Cuma bedanya kalau kita tidak membunuh sel itu aja, kita memberi makanan sel. Artinya masih ada nutrisi yang mungkin perlu kita tambahkan di situ. Nah, disitulah mulai berpikir, dan semoga ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Akhirnya saya menemukan waktu itu apa ya makanan yang memang masih original, buatan Sang Pencipta. Artinya begini, sangat rendah campur tangan jahilnya manusia. Manusia ini kan dolim sebenarnya. Jadi saya berpikir begini, Allah tuh nggak dolim pada hambanya, yang dolim manusia. Sekilas mungkin saya pikir ya saya berbuat jahat lah, pribadinya. Tapi ini manusia kan the whole manusia. Ternyata pada saat kita beternak, merubah habitnya hewan yang akan kita makan itu juga kedoliman kita. Nah ini Pak, saya mungkin ada pertanyaan ini Pak ya, mungkin mewakili para sahabat kanu semua. Kan itu juga akhirnya jadi tantangan juga Pak. Karena pada era sekarang, untuk misalnya sumber makanan alami, ya baik kita sendiri maupun mungkin calon makanan kita untuk diberikan makanan yang alami itu kan memang saat ini kan susah Pak ya. Susah. Untuk cari makanan alami, akhirnya kita terpaksa harus memberikan makanan, katakanlah yang pertama seadanya. Yang kedua, makanan-makanan yang sifatnya sudah modifikasi, manipulatif gitu Pak. Nggak bisa, kalau manipulatif nggak bisa lagi. Makanya di Karis itu ada cooking class kan. Tentang memilih makanan manusia. Kita sudah bisa memitigasi ini bukan makanan kita. Tapi yang satu hal yang tidak bisa kita mitigasi adalah kandungan gizi dari makanan yang sudah dijahilin manusia sejak dia diternakan di pertanian. Ini masalahnya di situ. Jadi makanya kita butuh semacam ibaratnya diformat ulang gitu. Ada satu makanan yang kita cari. Yang kemarin saya sampaikan dari laut kan. Pak. Ikan laut misalkan cari yang enggak yang besar-besar, yang kecil-kecil, tapi ada masalah lagi. Ternyata banyak dari kita sekarang berita-berita di lapangan formalin. Ini jadi masalah pula ini. Pak. Jadi sekarang surga bagi Bapak Ibu yang sekarang hidup di daerah pantai, yang Anda kenal nelayan, nelayan pergi pagi pulang petang, insya Allah nggak ada formalin itu. Ikannya seadanya, makin banyak ikan macam-macam, Anda makan gitu kan. Nah itu. Nah kemudian kita ketemulah satu hal lagi, yaitu rumput laut. Rumput laut itu. Tapi akhirnya kita teliti kan ya. Kita coba kan, kita bikin rumput laut kan. Setengah mati kan caranya kan. Harus mencari yang segar, langsung dari petaninya. Dan kemudian kita proses. Rendemnya sangat rendah sekali. Karena tadi semuanya. Tapi satu hal yang menarik ini Pak Iwan. Rumput laut itu. Rumput laut itu adalah suatu makhluk yang sangat dependen pada alam. Begitu alam itu rusak, dia mati. Iya. Dan kita kan tidak bisa memberi pupuk ke ke air itu, nggak bisa kan, nggak bisa ada manipulatif. Makanya kalau saya ketemu petani-petani itu, gimana cara petani ini bisa Anda manipulatif enggak? Ya nggak bisa Pak, tergantung Allah Pak sudah. Budidayakan gitu? Iya, itu budidayakan itu kita hanya tergantung pada air yang datang di pantai itu. Dengan ombaknya yang kalau nggak ada ombak dia juga mati, ombak kegedean juga akan mati, kena air tawar juga akan mati, begitu. Apalagi kena sunblock, kayak orang berenang, ya kan? Apalagi kena pakan-pakan udang yang sintetik itu. Ada satu daerah kemarin di satu pulau ya negara kita. Dulunya itu dia sangat banyak rumput lautnya itu ya. Rumput laut. Tetapi kemudian begitu ada orang bertambak di sebelah desa, tambak udang, kasih pakan pabrikan, mati semua itu perairan. Ini yang saya cari. Artinya ini gizinya rumput itu memang tergantung pada kondisi alam yang sudah Allah setting. Selama manusia tidak merusak perairan itu, kemungkinan akan dapat di sana. Jadi akan melengkapi apa yang
puzzle-puzzle yang belum lengkap di kita. Semoga ya. Gitu. Nah, jadi puzzle kita kan begini kemarin tuh kan. Setelah ini sel kanker ini. Iya. Ya. Dia kan berusaha untuk proliferasi kan. Iya. Nah, kemudian dia pasti pakai MMP kan. Iya. Kan? Nah, banyak penelitian tentang bahwa green tea, black tea itu mampu untuk menghambat MMP itu, sehingga dia membuat ompong si sel kanker. Ya, mereka menahan itulah. Dan berusaha mengaktifasi P53. Tapi lagi P53 ini kalau nggak dikasih asam amino ya, asam amino yang pas, yang nggak bisa bentuk proteinnya, yang kita butuhkan proteinnya, bukan P53 doang, proteinnya. Jadi makannya harus baik di situ. Nah, jadi di Algati sama TF3D itu akan melengkapi nanti itu. Jadi TF3D akan dilengkapi oleh si rumput ini. Cuman kita nggak bisa janji kapan itu ada. Karena ya panjang. Kalau kita mau produksi itu kan harus izin BPOM dulu. Itu paling nggak 6 bulan. Tapi sudah berproses ke sana Pak ya kita. Ya sudah proses sih. Baru mau sih. Baru mau. Sekarang kan saya bikin, kita makan sendiri kan. Kita pakai sendiri. Ya kan, seperti lingkungan kita yang kita pakai sendiri, saudara-saudara saya dan sebagainya yang pakai tadi kolesterolnya turun segitu 140 misalkan ya, hidupnya normal semuanya, gula darah normal, semua normal. Ini bagus ini. Jadi hanya menambahkan dari AG serial masih jalan 2x1, AS Karnus wajib tuh. Jadi AS dicampur sama AG. Jadi AS ini dicampur sama AG. Dengan AG atau AL Pak ya? AL serah ya, pokoknya dua itu dicampur. Sekali sehari aja itu AS-nya itu. Itu akan mengambil kolesterol itu kan diambil dari darah menuju usus kan. Dan itu enak sekali itu. Badannya pun akan turun normal lagi. Ditambah rumput laut itu tadi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penelitian tentang ini. Ini harapan ya. Ini harapan, ini penelitian. Ini dibandingkan ini antara tamoxifen, itu kan obat. Iya. Ya kan? Obat hormonal ya. Iya. Dengan edible seaweed cottony untuk menekan breast tumor, ya kan. Ini dicoba pada tikus. Oh iya. Pada tikus ya. Tikus ya. Ya, tikus. Jadi tikusnya ini dibagi 4 kelompok. Satu, tikus normal sebagai belangku. Artinya ini tikus sehat. Ini tikus sehat. Tikus sehat. Nah, kelompok 2 ini tikus yang diinduksi oleh sel kanker. Artinya ini tikus sehat, tikus plus sel kanker. Ya. Tapi tanpa terapi atau tanpa terapi. Jadi biarin aja. Jadi dikorbankan dia. Yang kelompok 3 ini tikus sehat dikasih sel kanker tapi dikasih cottony, dikasih rumput laut. Rumput laut. Yang keempat ini sel tikus yang beri sel kanker tapi dikasih obat tamoxifen. Ini berani banget di jurnal ini, head to head. Saya tertarik bahas ini karena ini adalah harapan kita sebenarnya. Jadi kita bisa membahas lebih dalam. Jadi kita nggak perlu meneliti dari nol lagi. Artinya kita bisa membuat puzzle ini. Jangan sampai penelitian ini berhenti aja di perpustakaan itu. Kan sayang kan. Tapi saya yakin ini ada sesuatu yang masih kurang. Yang penelitian di sini ya. Suatu penelitian pasti tidak 100% sesuai harapan kita. Tapi paling enggak kita cobalah. Kita coba merajut itu. Oke. Ini. Saya lihat ini. Nih. Jadi tikus tadi ya dibiarkan ya dari mulai usia 0 hari sampai usia 28 hari. Iya. Kita coba. Yang kontrol, yang normal volumenya, jadi volume payudaranya tidak nambah, 0 kan. Normal ya. Yang kena sel kanker tapi tidak diapa-apain, tidak terapi, naik nih 716 mm3 hingga hari ke-28 1.300. Iya, signifikan kenaikannya ya. Yang dikasih cottony, dikasih rumput laut, amati. Makin hari makin kecil, 60. Iya, menurun. Wih, luar biasa ini. Kasih tamoxifen, 4 kemo, menurun juga. Turun. Cuma masih kalah kan. Bagusan ya dengan. Bagaimana? Dengan rumput laut tadi, Pak. Ya, bagus rumput laut dong. Iya. Masih kecil kan. Oke, sekarang kita coba dulu salah satunya. Poin yang akan membuat saya lebih dalam kita kaji. Malondialdehyde. Kan sering dengar kata-kata malondialdehyde. Iya. MDA. Iya, MDA salah satu. Ini salah satu
hal yang umum di kardus kita sering bahas. Pada plak ya, yang teroksidasi, TG teroksidasi dalam darah akan menghasilkan malondialdehid. Ini sangat radikal dan dia bisa merubah DNA. Jadi pada tikus normal itu rendah, jadi plasma baseline-nya sekian, plasma post-induksinya sekian setelah diinduksi, ya kan? Liver post-induksinya sekian, 0,8, kidney-nya post-induksinya sekian. Setelah untreat yang tikus yang kena kanker tinggi semua tuh, kidney 1,113, liver 1,6, ya kan? Ya kan? Plasmanya 0,24, naik semua, ya kan? Yang ECE ya cuma juga, dia ada perlawanan di sini, teman dia juga tidak besar, ada MDA-nya. Jadi MDA ini emang prekursor tentang cancer. Jadi jangan sepelekan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita ada belajar di kardus itu, sering saya sampaikan tentang malondialdehid. Itu ada di dalam pembakaran TG dan kolesterol dalam darah kita. Ada juga nanti dalam Anda salah memasak, dalam makanan-makanan protein kena gula dipanaskan ya, menjadi nasi melar itu, ya kan, akilamid, disitamid itu ya. Jangan sepelekan. Ini jelas di percobaan tikus ini yang kena kanker itu tinggi Mbak MDA-nya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke eritrosit. Ini yang menarik buat saya. Kita ambil satu ini, GSH, glutathione, reduce glutathione, ya amati ya. Pada yang normal, reduce glutathione-nya sekian, ya, pre 0,49, post, berarti setelah selesai 28 hari, ya nggak jauh beda lah, 0,49, 0,6, ya kan? Makan naik ini. Ini yang satu tunggu. Yang untreated, yang kena kanker, awalnya tinggi 1,35, makin hari makin gede, nomornya makin turun 0,31. Artinya apa? Jumlah glutathione-nya makin sedikit. Kenapa? Dipakai. Jadi mayoritas glutathione akan dipakai sini. Ini kan reduce glutathione. Jadi glutathione yang belum kepakai. ECE awalnya sekian, setelah selesai makin gede kan? Artinya apa? Di dalam ECE itu membantu untuk melawan kanker dan otomatis penggunaan antioksidan tidak banyak. Di situ. Yang tamoxifen hancur glutathione-nya dengan 0,6. Nah, ini luar biasa ini. Nah, mumpung kita masih bahas glutathione, saya ingin share ke Bapak Ibu yang tertarik tentang glutathione ya. Glutathione itu adalah suatu antioksidan buatan liver. Endogen. Dibuat. Ini bentuknya. Ini glutathione. Ya. Ini loh, gugus ini loh. H ini. SH, sulfur dan hidrogen. Hidrogen ini antioksidannya. Ini masih reduce. Nah, begitu nanti kena radikal bebas, kena O radikal gitu aja ya. Maka dia akan melepas hanya. Nanti bisa menjadi apa? Bisa menjadi, kalau ini ketemu radikal bebas ya, itu menjadi H2O2. Nanti diamankan nanti kata lase. Nah, terus bagaimana glutathione yang ini akan jadi ini? Nah, ini perikatan S sama S gitu ya. Ini yang sudah teroksidasi. Teroksidasi. Jadi glutathione yang sudah kepakai. Itu ya, amati. Ini seperti ini cara kerjanya glutathione. Nah, yang dikasih rumput laut justru makin gede yang tereduksi glutathione-nya. Artinya glutathione nggak banyak dipakai. Nggak dipakai gitu ya. Artinya apa? Tubuh dia kaya antioksidan. Sudah ada antioksidan lain yang untuk mengatasi radikal bebas yang ada. Nah, kita lihat sekarang ini bagus ini. Nah, tikus tadi 4 tikus ini diambil livernya, liver tisunya. Yang A ini adalah yang kontrol. Normal. Yang ini yang kena kanker. Kanker yang tidak ditreatment. Kanker blanko lah. Yang ini adalah kena kanker tapi plus rumput laut. Yang ini kanker plus tamoxifen.
obat kemo, amati. Ternyata yang kena kanker dan yang dikena obat kemo itu sama-sama rusak. Iya, iya. Yang ini normal. Hebat nggak? Iya. Jadi ini pendekatannya. Kalau dengan obat-obat kemoterapi pendekatan membunuh sel, ya oke, sel kankernya mengecil, tapi masih kalah sama rumput laut. Oh iya. Tapi sel livernya rusak. Organ-organ yang lain juga ikut rusak. Nah, sekarang kita lihat sel ginjal. Ini, yang A sama ya. Ini adalah yang normal. Normal. Ya. Yang C, ini kena rumput laut. Dengan rumput laut. Ya. Yang ini adalah kanker. Tanpa terapi. Tanpa apapun ya. Yang ini adalah kanker plus tamoxifen. Ternyata B dan D sama-sama rusak untuk ginjalnya. Rusak. Yang A dan C tidak rusak. Tidak. Hebat nggak itu? Pendekatan nutrisi. Iya. Nah, sekarang kenapa terjadi? Nah, saya ambil jurnal tahun 2025 nih. Ini yang review. Iya. Jadi, di dalam Al-Ghati, A.G. Karnus, itu kan fokusnya adalah di Al-Ghati ada penelitian dari Sugeng Ibrahim tentang bahwa dia memang bisa menghambat pada stem selnya. Ya kan? Kemudian Al-Ghati juga banyak kita lihat mereka juga berperan pada mencegah proliferasi dengan itu kan. Ya gitu. Nah, itu dari golongan flavonoid. Jadi golongan dari sini, dari golongan fenol ini ya. Antioksidannya di situ. Nah, tetapi rumput laut itu dia punya kandungan ini dia punya dan ini dia punya polisakarida. Dan yang unik dari rumput laut itu adalah ininya. Ada gugus S. Gugus S. Iya. Kalau kita bicara tentang gugus S sulfur, jadi di S itu kalau kita cek tabel periodik itu golongan 6. 6A. 6A nanti ada oksigen di situ, kemudian ini ada S. Iya. Artinya dia dua valensi kan. Dia butuh dua. Dia butuh 2 elektron untuk jadi oktet. Ya. Tapi dia gede molekulnya. Artinya pada saat dia ketemu sama hidrogen, saya punya ini. O dan H, S dan H. Maka dua ini yang lebih poten sebagai antioksidan adalah ini. Ini poten antioksidan sebenarnya. Iya. Itu disematkan juga sama Allah itu di dalam polisakaridanya. Jadi begitu hidrogen itu mudah didonorkan, dengan konformasi sebagai karbohidratnya, ya kan? Ini luar biasa ini. Karbohidrat masuk nih, kita pecah lambungnya, lambung kita pecah, udah masuk dalam darah kita untuk gula-gula, tapi ada S-nya itu dia ketemu sel-sel yang lain, kan banyak sinyal anti-inflamasi, kemudian antioksidan juga di luar sel. Artinya makin banyak kebukti begitu dia itu ada sel abnormal, volumenya tinggi, itu tertrigger, maka dia akan mendonorkan hidrogennya, akan mencegah sel kanker itu untuk engage. Oh iya. Untuk nempel itu akan mencegah dia, karena dia dibawa darah, dia itu. Ini luar biasanya. Makanya dari situ maka saya kembangkan, saya berpikir kalau kita hanya ekstraksi rumput laut, ya hanya dapat antioksidan doang. Nah, apa bedanya sama Al-Ghati? Makanya saya akan ambil the whole things di situ. The whole things dari rumput laut, tapi nggak mudah juga. Karena ada banyak pengotor di situ. Banyak pengotor itu kan dari yodiumnya dan sebagainya kan. Iya. Bayangin kemarin kita ambil berapa kilo? 50 kilo. Basah. Dapatnya cuma 2 kilo. Berapa persen? Oh, iya. Berapa persen? Berapa ini? Tapi ya apa lah, yang penting ini kan, nah ini skemanya. Nah, tapi jadi begini. Kalau kita lihat dari tikus ini kan butuh 28 hari nih. Ya kan? Iya. 28 hari, kemudian dia menggunakan 100 mg antioksidan dari rumput laut, karena ekstrak kan, ya pakai dia. Jadi 28 hari itu, 28 hari di tikus itu setara dengan manusia kalau nggak salah 24 bulan. 24 bulan.
Lama juga ya. 28 hari setara Kurang sama lebih loh ya. 2 Kan tahun. satu hari itu berapa ya 26 hari salah. Satu hari tikus setara kita mungkin 26 hari. Di 1 bulan sama dengan 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. 2 tahun kan. Kalau hitungan begini. Hitungan situ. Jadi tikus segitu berarti kita. Nah, dan dosisnya jika the whole things itu paling nggak baru dihitung oleh salah satu profesor farmasi ya, ada Prof. Mutaridi. Itu butuhnya sekitar dari hitungan ini itu antara 15 gram per hari. Iya, iya. Untuk the whole things yang kita bikin itu. Rumput laut yang kita bikin. Nah, ini barangnya nih. Nah, itu ya. Tapi ini tinggal ini nggak kita publikasi oh Ibu ya. Ini hanya saya pakai sendiri. Untuk membuktikan ini maka saya pakai sendiri. Tunggu saja ya, sahabat Kanus. Ya, nanti, tapi masih lama. Tapi ini opsi. Jadi apa, Bapak Ibu? Jadi pada saat kemarin kita combine sama Algati itu, Algati Atecarnus ini, pakai serial sama AS kombinasi saya minum, dia berefek betul. Ada beberapa rasi kita emang dia minta sendiri ya. Saya punya stok, kemudian Pak saya minta Pak, saya pakai. Kemarin ada salah satu survival salah ya, survival seorang ibu di Jakarta ya. Beliau kena kanker endometrium katanya. Dan diambil lah endometriumnya sama ovariumnya diambil semua. Kemudian menjalani sinar terapi radioterapi ya. 28 kali. 28 kali selesai itu dicek hasilnya infonya itu terjadi keganasan atau di usus besar. Kan bingung. Metastase atau metastase di metastase. Akhirnya fokus saya di Karnus. Kemudian begitu mereka tahu saya lagi bikin ini, terus beliau minta itu kan. Minta. Ini kan amis sekali kan ini. Sama beliau dicampur di nasi. Nah, ini Pak Iwan. Jadi ini yang kemarin juga kan sudah ada ya beberapa sahabat Kanus yang sudah dapat informasi dikit lah gitu loh. Terus bertanya-tanya, ini kalau praktisnya nih Pak, rumput laut, wah ini kalau sebenarnya kalau di luar sana banyak dijumpai produk-produk rumput laut, ada es rumput laut atau dijual di supermarket rumput laut. Nah itu sebenarnya apakah itu bisa dikonsumsi? Jadi gini, rumput laut itu begitu Anda rebus, ya, ada coba dikasih kapur ya, dia jadi putih hilang semua itu. Gak ada manfaatnya itu Pak ya, ada sih ya? Ya manfaatnya ya. Apa sama sekali hilang atau gimana itu Pak? Saya nggak tahu manfaatnya gimana. Yang jelas kita kan mau ngambil the whole things ya, dari antioksidan dapat, antioksidan dapat, dari polisakarida yang dapat. Karena begitu gugus SH ini Anda kasih treatment aja, treatment kena kapur, bisa direbus dengan kapur tuh, supaya hilang amisnya. Ini hilang ini hilang ini, karena hamin. Otomatis manfaat ini juga akan hilang gitu ya. Hilang. Jadi kita kan makan serat biasa. Di situ. Makanya setelah saya mempelajari, tapi mempelajari ini itu nggak bisa Bapak Ibu mempelajari hanya menghafalkan. Harus belajar sampai ke ikatan koordinat dan hibridisasi. Gitu. Saya baru salah baca ini, saya nggak bisa melihat hanya molekulnya begini aja, nggak bisa. Harus saya buka lagi tuh, gimana, apakah dia pi ikatannya atau sigma. Ternyata ikatannya sulfur dengan oksigen nanti ketemu hidrogen itu pi. Makanya dia bisa loncat itu. Kalau sigma sulit. Di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu ini belajar sendiri ya. Saya ngasih clue-clue aja. Ya. Dan open juga, silakan Bapak Ibu yang mungkin siapapun yang mendengar video ini mau riset sendiri ya silakan. Kita kita gotong royong untuk membantu sesama sebenarnya. Membantu sesama. Ya ilmu kan nggak kita bawa mati kan. Tapi bagaimana kita bisa membantu sesama, ini puzzle gitu loh. Jadi bermanfaat. Bermanfaat itu. Silakan ini open aja, saya bacakan supaya Anda bisa nanti open untuk sama-sama research apa ya suatu. Kalau kami memang duluan nanti bisa membikinkan, alhamdulillah. Ya, gitu alhamdulillah kan. Ya bisa untuk sahabat. Tapi kalau memang belum bisa, ya mungkin Bapak yang udah bisa nggak apa-apa, nanti combine sama ini ya, melengkapi juga. Yang sudah ada gitu loh. Karena memang daurat cancer sekarang. Tapi meskipun kita dapat ilmuwan ini semuanya, jangan pernah berharap. Masih banyak puzzle yang belum terbuka. Puzzle-puzzle itu harus kita cari semuanya. Step-stepnya itu, ya kan?
masih banyak ilmu yang belum Allah berikan. Karena kita nggak mampu otak kita ini. Tapi tentunya kita selalu itu Pak ya, berikhtiar untuk berikhtiar. mencapai Nah, ya, tadi titik itu, balikin ke podcast sebelumnya. Hmm. Saking banyaknya ilmu yang nggak mampu terserap tadi itu, Iya. ya kan? Anda bisa masuk ke dunia kuantum. Hmm. Begitu Anda pakai rumput laut, misalkan, pakai Algati ini semuanya, Iya. atau yang lain serah Anda lah. Iya. Anda ada keyakinan. Yakin. Bicaralah sama kuantum, cara kuantum ke ini, keyakinan dulu. Kalau Anda ragu-ragu ini sini semua, Yakin Bismillah ya. iya, bicaralah ke dia. Gitu, secara kuantum niat, ya kan? Kemarin sudah kita bahas bahwa yang fisik kitanya hanya sekian persen kayak gunung es kan. Iya. Bawahnya ini mayoritas 80% kan kemarin. ya, artinya kan karena hati ini tidak bisa dikendalikan, nggak ada yang tahu kecuali kita. Dan itu akan tertrigger masuk ke semua segmen. Makanya harus positive thinking di situ. Makanya harus wajib dikombine, ya, poin 5 ditampakkan konsep Karnus. Jangan hanya fokus ke sini. Ini oke, ini dasarnya oke, ada. Secara Anda mencari, gimana ilmiahnya? Jika Anda orang ilmiah minded, dan mengatakan bahwa dunia ini sudah selesai, Anda salah besar. Ilmiah itu hanya puzzle saja untuk membuktikan itu. Begitu Anda belum dapat ilmiahnya, keyakinan yang penting. Sampai sekarang loh, ilmuwan fisikawan belum tahu tentang penciptaan alam semesta. Masih banyak temukan yang hal baru kok. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan ya, banyak Pak ya. misteri. Banyak misteri. Oke, kita bicara orang-orang kan keren, ilmiah itu keren gini-gini ya. Tapi yang kita tahu itu tidak banyak sebenarnya. Ilmu Allah itu kalau dituliskan habis semua lautan. Pertanyaan saya, apakah Anda mampu menyerap ilmu itu? Tanya baik sekarang. Yuk belajar biokim. Iya. Tapi nggak waktu S1? Ya itu Pak. Waktu itu bisa, tapi sebenarnya akhirnya lupa. Nggak, pemahaman aja. Pemahaman. Nggak mampu kita menyerap. Itu biokim itu mungkin yang paling dasar bagi Allah itu. Setitik itu. Tapi kita kan setengah mati memahaminya. Iya. Karena itu kita breakdown biokim tadi, Scrap misalkan. Iya. Itu filosofinya panjang loh filosofinya itu. Kalau kita hanya bicara tentang biokim tadi, kita hanya hafalkan secara syariat, dihafalin aja, ya nggak akan dapat. Itu termasuk ke filsafatnya, filosofinya dia. Kita akan lebih paham. Untuk apa dia, pintunya apa saja, fungsinya apa saja. Tahu itu pun loh, kita masih belum mampu menguak yang lain. Paling lebih tahu. Gitu aja. Belum lagi dari ilmu yang dasar itu akhirnya berkembang dengan ilmu ya, ilmu-ilmu berkembang. Jadi tetap luas, gitu. Meskipun ini ada harapan ya, dan kita kan ngejar terus. Manusia nggak boleh putus harapan. Iya. Nggak boleh kan kita sebagai, nggak boleh putus harapan. Yakin Pak kita. Iya, keyakinan harus kita jalankan. Iya. Gitu kan? Nah sekarang karena cara yang jalani sendiri, ya kan. Jadi artinya kalau nunggu data saintifik ilmiahnya, ya tunggu 2 tahun lagi lah. Karena tahapan ini nanti ke tikus dulu. Kita bikin lagi, combine sama ini semua kan. Habis tikus apa lagi? Ke manusia. Ya 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Kalau mau nunggu silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu nunggu silakan, nggak apa-apa. Itu aja loh. Ya kan? Jika Anda minta scientific days, silakan. Tapi jika Anda minta scientific yang sudah lengkap, Anda datang ke medis saja. Sudah lengkap. Kemoterapi, sekian persen, sudah lengkap. Ya kan? Iya. Sudah jelas. Anda lakuin ini sudah jelas. Karena banyak orang nggak mau kemoterapi, nyerah di tengah jalan. Dan sekarang kan juga negara kita juga bangkrut gara-gara kemo kan. Iya. Karena juga biaya mahal juga. Nah ini anggap aja ini bagian usaha lah gitu ya. Di dunia yang katanya lengkap datanya itu, ini masih pusing kok. Iya, masih juga. Ya, masih pusing kan? Yang katanya lengkap datanya itu masih pusing kan? Oke, sekarang kita cari cara berpikir yang lain. Kalau dengan skema pembunuhan sel itu ternyata masih tidak sesuai harapan, ya kan? Kita cari skema lain. Tapi dua-duanya ini pun kesembuhan bukan tangan kedua hal ini. Makanya begitu kita mengkombinasi pengobatan itu dengan yakin dan minta petunjuk kepadanya, nanti ada dapat ilham di situ. Tapi ya jangan pernah menyalahkan seseorang. Maafkan, memaafkan. Memaafkan, saling memaafkan, minta maaf, kayak gitu. Itu wajib itu. Karena rasa dendam, rasa sakit hati,
gitu ya. Itu yang rugi ya diri kita sendiri. Tapi kalau saya dari penjelasan Bapak tadi, emang luar biasanya ya dari penerapan konsep Karnus ini Pak, yang mungkin ini tadi kan mungkin menjadi harapan bagi kita semua Pak ya, yang bisa melengkapi istilah gitu, melengkapi penerapan konsep Karnus yang sudah ada. Padahal konsep Karnus sudah ada ini, kita juga salah satu yang menurut saya keistimewaan atau nilai tambah, kita itu selalu sifatnya tuh kalau untuk terapi kanker ini Pak, itu selalu tertarget ya, selektif gitu Pak ya. Termasuk itu penerapan dari EGCG pada produk kita AT ya, AT Karnus itu ya, kemudian kombinasi dengan TF3D, dan apalagi kita juga ternyata sudah nih mulai menemukan suatu titik di mana juga kerjanya nih selektif banget Pak ya. Istilahnya itu kalau targeted terapi, dan itu masih itu juga secara medis juga dikembangkan juga ini Pak, targeted terapi yang selektif istilahnya gitu. Begini, kalau sepengetahuan saya ya, yang kita lakukan ini adalah memberi fasilitas pada sel kita untuk melakukan apa yang akan dilakukan. Nggak bisa tertarget. Kalau tertarget terus bunuh kan. Target ini. Kalau ada tanya target apa targetnya, saya tanya balik sekarang. Berapa banyak skema dalam sel untuk bertahan diri? Berapa banyak targetnya? Banyak. Anda mau target yang mana? Dan apakah berhasil? Sel itu tahu apa yang harus dilakukan. Itu aja. Ini pendekatan kita. Memang nggak umum pendekatan cara ini. Tapi kan sebenarnya kita melakukan hal yang sama terus. Kita tertarget membunuh sel. Dilakukan dari zaman dulu hingga sekarang. Riset sekarang begitu. Dan hasilnya kan tidak sesuai harapan. Terus kita melakukan pingin sesuatu yang baru dengan cara yang sama. Kata Einstein kan orang gila itu. Anda ke selatan itu sesat. Anda pingin nggak sesat tapi ke selatan. Tetap aja. Jangan sesat. Makanya harus pakai cara yang lain. Jika Anda melakukan hal yang sama meminta hasil berbeda, ya namanya orang gila. Jadi, makanya kita rubah cara pikirnya. Nah, balik lagi sebelum kita lupa tadi ibu-ibu tadi yang Jakarta itu. Setelah dia diambil semuanya kan, diradiasi. Terus dia melakukan konsep Karnus kan. Memang setelah berjalan membaik dia. Tapi selang berapa minggu kan saya bikin ini. Terus minta kan. Saya bilang, Bu ini, Bu, ini hanya saya pribadi loh. Saya, terus beliau kan, emang Pak, ini kan makanan. Ya nggak apa makanan. Gitu. Akhirnya kan saya hanya punya satu saset aja kan nggak banyak kan. Saya kasih satu saset, kan habis sudah katanya. Karena fine dan membaik semuanya. Penebalan itu hilang, ya alhamdulillah. Combine sama ini kan memang. Kita nggak tahu mana yang efek ini atau ini, nggak tahu juga. Yang penting sudah. Tapi secara tadi kita bacakan tadi, setelah penelitian juga inline gitu loh. Kemudian ada seorang ibu lagi, Ibu NG juga kan, di-combine, tapi dia langsung mindsetnya langsung di ground gitu kan. Ketuhanan dikuatin dan sebagainya. Hilang juga. Jadi memang ini melengkapi nantinya untuk si ayang hormonal ya, pada ibu-ibu ya. Pada ibu-ibu. Dan memang saat ini sebagian kita bisa membantu, sebagian masih belum. Makanya tantangan buat kita. Tapi jangan pernah berharap bahwa ini akan sembuh. Jadi ini sesuai dengan itu Pak ya, sesuai dengan semangat penerapan konsep Karnus, di mana kita itu memperbaiki sel, memperbaiki nutrisinya, akhirnya nanti imunitas tubuh kita membaik dan tubuh kita yang kan mengatasi. Tubuh itu udah punya tentara, punya apoptosis, punya repair. Itu aja, mereka nggak jalan gara-gara ada something wrong di tubuh itu. Makanya kita harus memilah-milah. Makanya terapkan nama konsep Karnus itu wajib sebagai ikhtiar kita sebagai manusia. Pertama, makanlah makanan manusia. Kan wajib dong bagi ikhtiar kita, ya kan. Kemudian perbaiki lambung, tangkap inisiator oksidatif. Karena hidup di dunia ini sekarang, di masa sekarang ini kan banyak sekali zat-zat beracun yang kita hirup. Itu upaya kita itu. Dan terakhir adalah berserah diri, mindset yang benar. Itu ikhtiar kita. Setelah terlakukan kita berserah diri, positive thinking gitu kan. Ke tubuh kita ini. Nah, biarkan tubuh yang memperbaiki diri.
Tapi apakah bisa kombinasi yang lain? Silakan. Ini mungkin gimana nih Pak? Kombinasi lain nggak gimana apa-apa. nih Contoh maksudnya? ada integratif dengan Medis. medis. Ya silakan, kan pilihan Anda Oh gitu loh. gitu, iya siap. Silakan masing-masing jalan itu. Makanya begitu Anda berdoa, itu unik, kesembuhan itu unik. Pada ada kanker itu unik. Gitu kan? Ada yang nggak perlu hanya full nutrisi, ada yang sembuh. Iya. Kayak si Safa itu kan. Iya. Ya. Hanya diambil operasi kan sampai sekarang dia survive. Iya. 8 tahun kan. Iya. Dan lain-lain kan, ada beberapa ibu-ibu, kayak ada lagi yang ibu siapa Yudara yang ada ibu di Surabaya itu ya, 2018 hingga sekarang gitu. Ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pada saat kita ini berdoa, berusaha, tenang, ikhtiar, nanti ada ilham, turuti kata hati. Turuti kata hati. Jadi untuk penerapan konsep Karnus ini, kalau Pak Iwan sendiri melihat, kalau misalnya ini diterapkan secara tunggal, penerapan konsep Karnus atau integratif, nah ini masukannya kalau menurut Bapak bagaimana ini? Pada titik di mana kita harus mengambil keputusan apakah penerapan konsep Karnus atau dengan integratif, ini saran Bapak? Serahkan pada pasien aja. Kita punya pendekatan nutrisi. Nutrisi kan nggak ngeracuni sel. Kita pergi DNA repair. Kalaupun dia mau integratif, dengan obat yang pendekatannya membunuh sel, kan dia nggak punya mata tuh, membunuh yang lain juga. Paling nggak dengan adanya makanan kita itu, yang dibunuh itu bisa diperbaiki. Kan ada juga pasiennya Dr. Ari contoh yang integratif kan juga ada. Yang awalnya kemo nggak kuat, kan lemah dan sebagainya, makin parah, akhirnya bisa tapering off, nggak kemo lagi, nggak cukup kemo di awal aja, gitu. Survive hidup sekarang normal gitu kan, kayak gitu. Jadi tergantung kondisi pasiennya. Pasiennya kan rata-rata pasien yang sudah menjalani terapi itu nggak kuat kan, mereka sendiri ngerasakan. Kita nggak berhak untuk larang atau apa, enggak kan kita. Karena apa? Sebenarnya kita ini juga sedang mencari, sama-sama mencari. Kalau mana sama-sama berhasil? Sakitmu itu, sakit kita itu adalah diridhoi oleh Tuhan. Terus gimana cara minta? Ya minta kepada Sang Pencipta. Meskipun toh ada faktor kita yang salah dalam sampai kita sakit. Ya, kalau saya pribadi, kita tuh nggak pernah kok jadi manusia pribadi ya. Saya bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Saya adalah manusia penuh kesalahan. Tapi jika saya masih kekeh, saya nggak pernah salah, maka itu sombong. Baik. Sombongan, dan itu akan memperparah. Nggak ada ilham di sana itu. Nggak ada ilham. Nggak ada ilham. Tapi yang saya lihat berarti penerapan konsep Karnus ini, kalaupun minimal itu kalau di integratif tadi, kalau bagi mereka yang misalnya sudah mengalami kemoterapi, radioterapi, kalau mengalami suatu hal-hal yang sifatnya efek samping dari pengobatan itu, penerapan konsep Karnus itu bisa mencegah atau bukan meminimalkan ya terjadinya efek samping dan kerusakan pada tubuh yang merusak sifatnya itu Pak ya. Sangat membantu sekali ya Pak ya. Kan sudah lihat sendiri kan di saudara kita yang menerapkan ini kan, mereka sangat terbantu kan. Ada juga kemarin yang leukemia, seorang anak-anak ya, di Jakarta. Dia jalan dua-duanya. Tapi kan pingin enggak kemo kan, tetap ingin karena kepayahan. Akhirnya apa? Begitu masuk ke konsep Karnus, kemonya turun sendiri. Akhirnya lepas kemo. Dan yang lepas siapa? Bukan kita loh. Dokternya sendiri. Kok udah hilang ya? Kok membaik limfanya ya? Itu leukemia itu. Alhamdulillah Pak, saya bilang. Dan terserah mau itu akibat ini, terserah Anda sudah. Yang jelas kita ikhlas. Mau Anda klaim apapun. Kita kan tujuannya membantu. Kembali ke aturan Sang Pencipta. Konsep Karnus itu saya lagi adalah metodologi untuk kembali hidup sesuai aturan Sang Pencipta. Udah itu aja. Di tengah-tengah Anda kasih kesembuhan. Alhamdulillah. Itu biasanya banyak yang kalau kemoterapi HB-nya turun itu bisa lebih terbantu Pak, HB-nya bisa stabil gitu ya. Efek samping biasanya nafsu makannya turun, mual muntah, itu pencernaan luar biasa, itu
akhirnya juga bisa lebih terbantu ya Pak ya? Iya, jadi terserah ya. Jadi mau integratif atau tidak itu terserah. Makanya minta arah petunjuk Rasa Pencipta. Baik. Luar Iya. biasa sekali. Nah, kalau diabetes, hipertensi Iya, beda. iya. Itu bukan lagi sel abnormal. Ingat ya, Oke. kanker itu adalah perubahan DNA. Oke. Otaknya berubah. Oke, Kalau otaknya siap. berubah itu bukan lagi masalah yang enteng gitu. Itu Ya, kalau seandainya tempat lain itu sudah bisa menggaransi, Anda datang ke situ. oke. Nah, gitu aja. Oke. Nah, kalau kita bareng-bareng kita dekatkan diri, artinya kita kembali ke atas Sang Pencipta dan minta petunjuk padanya. Dan kita ada catatan begini, kita berusaha, gitu kan, memberi. Karena apa? Dalam keyakinan kita, Ya. bahwa sel-sel itu dikasih kemampuan untuk perbaikan sistem. Oh, Dan ya. itu sudah dibuktikan oleh ilmu-ilmuwan juga. Ya. Kalau itu nggak ada, nggak akan ada namanya DNA P53. Oh, Gitu aja. gitu ya Pak ya. Nah, kenapa kita nggak dibalik pikirannya? Kalau begitu, kenapa kok kita nggak komplitkan saja? Begitu kita trigger P53, kita harus segera komplitkan. P53 hanya sebagai kode. Kode harus ditransaksikan oleh ribosom. Penuhilah itu makanan-makanan dia. Dan sekarang penuhilah semuanya. Kan selesai. Nah, kita saya lihat penelitian ini ya. Kasih obat ini untuk men-trigger P53. Oke, sobat gitu. Begitu Anda di-trigger P53, terus siapa yang akan bikin asam aminonya? Kalau Anda rusak lampunya, makanan nggak beres. Gimana? Gitu. Jangan berhenti di situ. Oke, ini kalau gitu ini sesuai dengan tagline-nya konsep Karnus ini, Pak. Istilahnya manusia yang sehat adalah manusia yang 100 triliun selnya dapat makan ya, terpenuhi nutrisinya dengan baik ya, luar biasa. Jadi itu ya. Iya. Nah, ini Pak Iwan, mungkin ini luar biasa sekali ya. Hari ini kita dapat pencerahan, masukan, dan tentunya ini merupakan harapan ya, secerca harapan, cerca pelita bagi kita semua tentunya yang memang dalam proses mencari, dan ini juga kita niatkan sebagai sumbangsih ya dari konsep Karnus ya untuk kemanusiaan ya tentunya. Nah ini Pak Iwan mungkin untuk closing statement podcast kali ini silakan, mungkin apa yang ingin disampaikan bagi para sahabat Karnus semua. Silakan. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin agak sedikit mundur dulu ya masalah yang tadi ya, masalah banyak penelitian kita itu, bahwa sel-sel kita ini sudah dibekali fitur yang canggih. Nah, kita menemukan, artinya ada penelitian tentang rumput laut yang tidak banyak orang bahas, dan alhamdulillah negara kita kaya akan rumput itu. Jadi ini menjadi puzzle, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu atau kita semua untuk hidup lebih sehat, gitu kan? Dan ada hal penting tadi kan di tikus itu 28 hari, setara dengan 24 bulan. Harapan saya ya, setelah kita combine sama Algati dan sebagainya, itu bisa mereduce. Hitungannya dalam mungkin nggak sampai 24 bulan. Artinya kita mungkin bisa sampai ke hanya mungkin 6 bulan. Itu ada efeknya baik gitu loh. Tapi hasil coba saya pribadi, kata ibu tadi ya, 2 orang ibu tadi itu yang udah ngasih feedback dalam hitungan sekitar 1 bulan itu sudah ada hal yang diinginkan, artinya entah itu, saya yakin lagi kombinasi, karena yang kita dosiskan adalah masih dosis rendah, artinya karena terbatas semuanya kan, jadi dipakai 1 bulan, 1 hari hanya 2 gram begitu aja. Padahal secara jurnal ini kalau dihitung ya 15 gram per hari, cuma kan ada batasan yodium, ya. Nah, ini informasi awal Bapak Ibu ya. Dan minta doanya Bapak Ibu, semoga ini lancar dan kita bisa memproduksi someday ya. Someday, jadi nggak berhenti di sini. Nah, jika ini bisa diproduksi dan efeknya memang ke pengambilan kolesterol cukup baik, saya lihat. Kemudian pokoknya banyak kebaikan lah, menambahi fitur dari nutrisi yang ada dalam konsep Karnus. Sehingga baik yang diabetes, hipertensi, stroke, nggak cuma kanker sebenarnya, itu akan selalu baik. Dan di Jepang, mereka mengkonsumsi rata-rata 1 hari 4 gram rumput laut. Makanya di Jepang itu angka
harapan hidupnya kan tinggi. Di samping mereka suka makan ikan memang. Dan ikan sana insya Allah mungkin nggak ada formalin. Karena mahal ikan sana itu kan bermutu tinggi gitu loh. Nah kita kan enggak. Makanya ya semoga someday ya kita ini berubahlah semua warga negara ini. Berpikirlah yang lebih panjang. Jadi Bapak Ibu yang di pantai, hindarilah menggunakan obat-obat yang tidak yang beracun itu, ya. Fresh, dijual fresh. Dan masyarakat gemar makan ikan laut. Insya Allah dengan banyak orang beli ikan laut, ya, para nelayan dan para pedagang tidak perlu mengawetkan, karena udah habis. Udah habis itu. Itu harapan saya. Baik Pak Iwan, terima kasih atas pencerahannya, informasinya, edukasinya, dan doa kita semua ya tentunya para sahabat Karnus mengiringi langkah Pak Iwan untuk istilahnya mengegolkan gitu ya, istilahnya yang konsep tadi yang positif untuk nanti suatu saat memang akhirnya sudah bisa berbentuk produk nutrisi yang bisa dinikmati, dikonsumsi dan bisa diterapkan untuk kita semua Pak Iwan. Terima kasih sekali. Amin. Dan para sahabat Karnus semua, demikian ya podcast Konsep Karnus Sehat Butuh Ilmu yang saat ini tentu saja tadi sudah dibahas sesuatu hal yang kita harapkan menjadi harapan ya tentunya bagi kita semua, dan mari kita doa bersama-sama tentunya agar ini semua bisa terwujud ya, dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep Karnus. Tentunya kita semua juga bisa memiliki kesadaran yang sama untuk bisa sehat bersama-sama ya tentunya ya, sehat buat kita, sehat buat keluarga, dan juga sehat buat sesama tentunya, sehingga yang dulu sembuh itu seakan-akan masih menjadi impian, insya Allah sekarang sudah bisa menjadi kenyataan tentunya, merupakan doa kita semua. Baik para sahabat Karnus semua, saya di sini dan juga Pak Iwan Beni Purwidodo, sang founder Konsep Karnus, dan juga tim yang bertugas, mohon izin undur diri dari podcast Konsep Karnus. Semoga bermanfaat buat kita semua dan harapan kami semua agar para sahabat Karnus semua selalu sehat bersama Konsep Karnus. Karena Konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.